Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita pembelajaran 3. Cita-cita tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit. Namun, setiap orang harus berusaha keras untuk meraih cita-citanya. Di sini ada bacaan Sang Arsitek. Kalau di buku kalian ini ada pada halaman 127 sampai 128. Silakan kalian baca, nantinya kita akan menarik kesimpulan dari bacaan ini. Selamat membaca. Dari bacaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa seorang arsitek bernama Frederick Silaban telah menggapai cita-citanya menjadi arsitek dengan beberapa rintangan yang harus ia lakukan, tapi dia tidak pantang menyerah. Pada halaman 129 ada bagan seperti ini. Mari kita kerjakan bersama-sama. Cita-cita Frederick Silaban adalah menjadi arsitek. Halangan yang dihadapi adalah ada beberapa halangan ya teman-teman. Yang pertama, bersaing dengan 30 arsitek pada sayembara pembuatan desain masjid. Lalu, bukan lulusan arsitek, memerlukan 17 tahun untuk menyelesaikan karyanya. Wow, lama sekali ya. Lalu, sikap yang dimiliki Frederick Silaban adalah bekerja keras, pantang menyerah, tekun belajar, dan gigih. Usaha yang dilakukan, merancang dan membangun 700 bangunan di seluruh Indonesia. Banyak sekali ya teman-teman. Apa saja prestasi yang telah diraih Frederick Silaban dengan usaha dan kerja kerasnya? Yang telah diraih adalah ia menerima anugerah tanda kehormatan bintang jasa sipil berupa bintang jasa utama dari pemerintah. Apa kesimpulanmu terhadap usaha Frederick Silaban untuk meraih cita-citanya? Kesimpulan mengenai Frederick Silaban adalah Frederick Silaban bukanlah orang yang lulusan sekolah arsitektur, tetapi beliau tetap berusaha untuk meraih cita-citanya. Ayo mengamati, coba kalian amati gambar-gambar ini. Tempat ibadah umat beragama di Indonesia di atas dengan seksama. Dapat kita lihat di sini ada berbagai tempat ibadah umat beragama di Indonesia. Dapatkah kamu menjelaskan gambar-gambar di atas? Apakah tempat-tempat ibadah itu ada di daerahmu? Kalau di daerah saya itu ada masjid. Lalu
ada gereja. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau di tempat kalian ada tempat ibadah apa saja, teman-teman? Kita disuruh untuk mencari informasi tentang rumah ibadah dari dua agama yang berbeda di Indonesia. Saya akan memperbesar gambarnya. Di sini saya akan memakai agama Islam. Nah, masjid seperti ini. Dan gereja. Pada gambar yang pertama tadi namanya adalah Masjid Seribu Tiang. Tahun berdirinya dibangun mulai tahun 1971 sampai 1980 baru selesai pembangunan. Lalu tempat ibadah umat Islam. Sejarah singkat. Nah, di sini saya benar-benar menulis dengan singkat ya. Dulunya sebelum menjadi Masjid Seribu Tiang, lokasi ini merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi. Pada gambar yang kedua adalah gereja. Gereja Santa Maria de Fatima. Tahun berdiri 1954. Tempat ibadah umat Katolik. Sejarah singkatnya, gereja ini dibangun oleh seorang kapita keturunan Tionghoa bernama Ji pada 1954. Kurang lebih seperti itu. Lalu pada kolom yang bawah sendiri ada kegunaan. Nah, kegunaan masjid tadi adalah tempat ibadah orang Islam, sedangkan gereja tadi kegunaannya tempat ibadah orang Katolik. Bagaimana? Apakah teman-teman tidak bingung ya ketika menyalin tulisan saya ke diagram halaman 131? Kesimpulan dari keberagaman tadi adalah walaupun kita berbeda agama dan kepercayaan, kita tetap satu tanah air Indonesia. Beragam itu unik loh teman-teman, mari kita jaga kebersamaan kita. Perhatikan peta persebaran sumber daya alam hayati yang terdiri di Indonesia berikut. Nah, di sini saya akan menerangkan sedikit. Indonesia itu mempunyai 5 pulau yang besar ya. Yang pertama Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Masing-masing pulau memiliki keanekaragaman yang berbeda. Misalnya di Papua itu ada burung cendrawasih, lalu di Nusa Tenggara itu ada Pulau Komodo dan lain sebagainya. Peta di atas disebut peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan di atas menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri, tebu, karet, kopi, cengkeh, dan lain sebagainya. Tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan. Oleh sebab itu, mari kita lestarikan, mari kita jaga tanaman-tanaman di sekitar kita. Sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contohnya harimau, kera, orang hutan, gajah, badak, dan sebagainya.
Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternak untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya ayam, itik, sapi, udang, dan domba. Lalu pada halaman 133 sampai 134 itu sebenarnya kalian mendapat tugas, yaitu kalian disuruh untuk menggambar peta di daerah kalian dan kalian identifikasi persebaran sumber daya hewan dan tumbuhannya. Nah, di sini kalian bisa tanyakan kepada guru kalian apakah itu dikerjakan atau tidak. Karena itu sedikit membutuhkan kejelian menurut saya, dan setiap daerah itu pasti memiliki persebaran tumbuhan dan hewan yang berbeda-beda. Kalian bisa tanyakan ke guru kalian masing-masing. Sekarang coba perhatikan gambar di sini ya. Di sini ada berbagai hewan dari daerah masing-masing ya. Misalnya ada burung cendrawasih, lalu ada kanguru, ada badak bercula satu. Nah, semua itu berasal dari daerah atau dari pulau yang berbeda-beda. Ini contoh persebaran kelapa, sawit, cengkeh, ikan tuna, jagung, rumput laut, dan kopi. Kalian bisa melihatnya sendiri. Nah, jika halaman 133 sampai 134 yang soal ayo mencoba itu kalian disuruh untuk mengerjakan, kalian bisa mengerjakan seperti pada gambar ini ya. Kalian bisa menggambar ini. Ayo mencoba bekerja sama anggota kelompokmu yang terdiri atas 3 orang. Kamu dan kelompokmu akan membuat sebuah peta persebaran. Nah, seperti ini. Soal ini bisa kalian jawab dengan gambar ini. Lalu nomor 7. Jelaskan manfaat setiap sumber daya alam tumbuhan dan hewan yang kamu tahu terhadap masyarakat yang tinggal di wilayahmu. Nah, kalian bisa menuliskan seperti yang saya tampilkan saat ini. Kalian tidak perlu menuliskan semuanya, cukup beberapa saja. Misalnya cukup 3 poin atau mungkin 5 poin sudah benar. Nomor 8, buatlah kesimpulan tentang sumber daya tumbuhan dan hewan apa saja yang paling banyak dihasilkan di daerahmu. Dengan adanya sumber daya tumbuhan dan hewan sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh sumber daya alam tumbuhan dan hewan adalah kelapa sawit dan peternakan sapi. Lalu ayo membaca. Nah, ini bisa kalian baca sendiri pada halaman 134 ya. Di sini ada beberapa tanda atau simbol. V yang satu itu menyimbolkan tekanan kata pendek sekali. V2 menyimbolkan tekanan kata agak pendek. Sedangkan V3 menyimbolkan tekanan kata agak panjang. Lalu kita disuruh untuk memberi tanda pada puisi penjaga alamku. Nah, seperti ini. Baris yang pertama saya akan membuat V2, 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 V2. Ya, lalu untuk baris yang terakhir sendiri saya akan memberi V3. Kurang lebih seperti ini dari saya. Mungkin teman-teman ada jawaban lain juga tidak apa-apa ya. Untuk puisi penjaga alamku karya Dekaritas ini ada pada halaman 115. 115 ya. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, menulis kesimpulan, siswa mampu menjelaskan persebaran sumber daya hewan dan tumbuhan yang ada di daerahnya.
Yang kedua, mengidentifikasi keragaman yang terdapat di sekitarnya. Lalu yang terakhir, membuat peta persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerahnya dan mencari informasi tentang karakteristik lingkungan di provinsi tempat tinggal dan sumber daya. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.